Jadi untuk beberapa keuntungan dari green technology sendiri, ini ada bagan. Jadi bagan ini menunjukkan beberapa keunggulan dari green technology extraction. Jadi pertama itu ada di sini yaitu reduce energy consumption. Jadi mengurangi penggunaan energi. Maksudnya sini kita kalau berbicara dengan pengkonsumsian energi, artinya kita lebih hemat dalam bekerja. Jadi kalau kita bandingkan dengan teknik non konvensional, tentu tidak bisa dikatakan green extraction teknologi, karena seperti yang kita ketahui kalau misalnya kita menggunakan metode maserasi kan itu membutuhkan lebih 2-7 hari untuk mendapatkan ekstraknya. Jadi dikatakan ini tidak mengurangi penggunaan energi. Makanya untuk yang reduce energi konsumsi ini lebih ditekankan pada teknik yang non konvensional. Contohnya saja kita menggunakan SFE. Nah, di beberapa penelitian menjelaskan kalau kecepatan aliran pelarut untuk SFE ini 60 mili per menit. Artinya kita dengan mudah mendapatkan ekstrak hanya dalam beberapa menit. Nah, tentu itu kita dikatakan lebih hemat energi. Kemudian bisa juga kita menggunakan gelombang mikro ataupun menggunakan ekstraksi air subkritis. Kemudian yang kedua, dia itu ada alternatif solvents. Artinya kita menggunakan alternatif pelarut. Maksudnya sini kita tidak memerlukan jumlah pelarut yang terlalu banyak. Nah, kalau kita dibandingkan dengan konvensional tadi, nah memerlukan yang namanya pelarut itu dibutuhkan sangat banyak untuk merendam suatu sampel kita tadi. Makanya dikatakan kalau kita bandingkan konvensional, ini tidak termasuk kategori green extraction teknologi. Kalau yang ingin alternatif solvents ini lebih ke non konvensional, yaitu bisa menggunakan pressure liquid extraction, kemudian bisa juga menggunakan accelerated solvent extraction. Yang ketiga itu dia bersifat renewable natural product. Artinya di sini sumber energi yang kita butuhkan, kita pakai itu dapat diperbarui, atau bisa dikatakan kita bisa mendaur ulangnya. Nah, contoh yang tepat untuk hal tersebut bisa kita gunakan ekstraksi dengan pelarut fitonik, karena kalau kita penggunaan alatnya itu bisa didaur ulang. Kemudian untuk beberapa teknik non konvensional bisa digunakan kembali sisa pelarutnya itu. Ini yang keempat itu menghasilkan ekstrak dengan kualitas yang tinggi. Maksudnya di sini ekstrak yang kita dapat itu lebih dijamin kemudiannya, kemudian tidak ada sisa pelarut ataupun zat balas yang tertinggal dan tidak terkontaminasi. Nah, contoh teknologi atau teknik yang bisa kita gunakan di sini misalnya menggunakan ultrasound assisted acceleration, ataupun kita bisa menggunakan cairan subkritis, ataupun bisa juga menggunakan pelarut fitonik. Selektivitasnya tinggi, jadi dia itu mampu mengisolasi suatu isolat. Nah, contohnya kita bisa menggunakan gelombang mikro, kemudian pelarut fitonik, SFE, ataupun UAE. Kemudian bersifat ramah lingkungan, jadi artinya tidak mengganggu ekosistem lingkungan sekitar akibat pengeluaran atau pembuangan bahan kimianya. Nah, untuk non konvensional itu dikatakan lebih ramah lingkungan, contohnya penggunaan SFE, kemudian pelarut fitonik, dan juga terakhir dia merupakan suatu teknik isolasi terbaik. Kalau kita berbicara tentang green extraction technology ini lebih mengarah ke teknik yang non konvensional, karena tadi dia kelebihannya bisa mengisolasi lebih baik, kemudian penggunaan energinya juga minim, bisa menggunakan alternatif pelarut, renewable natural product, kemudian kualitas dari ekstraknya itu lebih terjamin keamanannya, lebih selektivitas, kemudian high quality ekstrak, dan juga lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan kalau kita menggunakan yang konvensional. Contohnya saja dalam penggunaan pelarut. Kalau
untuk yang konvensional kan lebih banyak menggunakan pelarut. Artinya di sini dia itu lebih tidak ramah lingkungan karena pengeluaran dari ataupun pembuangan dari bahan kimianya itu bisa mengganggu ekosistem lingkungan sekitar. Kalau misalnya kita menggunakan konvensional kan dalam pengerjaannya itu kita membutuhkan lebih natural source-nya dibandingkan dengan non konvensional, karena kalau non konvensional itu hanya sedikit sampelnya saja bisa menghasilkan rendeman yang cukup banyak, kemudian lebih selektivitas juga dibandingkan kalau yang konvensional butuh banyak sekali bahan untuk diekstraksi.